Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Sebenarnya semuanya ada di hati. Agama itu sejatinya untuk memberikan ketentraman, kedamaian. Rina Nose ini siapa? Saya kalau artis-artis jelek tak kurang meminat saya, Mama. Dia tidak merubah isi hatinya. Yang dirubahnya hanya tampilan fisik casingnya saja. Pokoknya kalau alasan mah udah saya aja deh yang tahu gitu. Udah itu aja, karena kan ini tuh sebenarnya kan urusannya hati. Sebenarnya semuanya ada di hati. Dan yang nggak tahu, saya juga apa ya, kan gini, agama itu sejatinya untuk memberikan ketentraman, kedamaian hati, itu kedamaian batin, ketentraman, bukan menimbulkan rasa takut dan menimbulkan rasa terancam. Nah, kalau untuk saat ini saya melihatnya netizen yang merasa telah melakukan syariat agama dengan baik, justru malah membuat saya takut, membuat saya terancam. Jadi kayak kok seperti saya kayak jadi bikin apa ya, seolah-olah wah kamu akan berdosa, saya kecewa, saya tidak suka lagi sama kamu, saya seolah-olah saya melakukan sebuah kesalahan yang akan berpengaruh bagi dunia itu. Tentang fenomena Rina Nose yang buka jilbab, alasannya tidak ada yang berubah sama saya, sama saja katanya. Rina Nose ini siapa? Hah? Artis yang PC itu. Saya kalau artis-artis jelek tak kurang meminat saya, Mama. Apa kelebihan dia? PC buruk itu loh. Alasannya tak ada yang berubah sama saya, sama saja kata dia. Bagaimana itu Pak Ustadz? Dia tidak merubah isi hatinya. Yang dirubahnya hanya tampilan fisik casingnya saja. Maka Islam itu apa? Al-inqiyadu wa ta'ah, ketundukan dan kepatuhan. Hijrah ini harus total. Kalian kalau hijrah patuh dan total. Oleh sebab itu, maka ketika kau hijrah, perbuatan ucapanmu juga hijrah, cakapmu juga hijrah, cara cari makanmu juga hijrah. Kau hijrah dalam pakaian, tapi cari makanmu masih sama orang-orang fasik. Kau bersama dengan orang rok pendek, yang kau makan subhat, maka hatimu tak tenang. Aku sudah pakai jilbab, kenapa hatimu tak tenang? Hati itu makan, masuk darah ke dalam hati. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir ingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Maka cara makanmu juga cara makan yang halal. Cara cari makanmu, cari makan yang halal. Hijrah secara total, barulah Allah meridhoimu. Ustadz, tentang paham Syiah, kita tak bisa bersama dengan Syiah dalam 5 hal, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang Aliansi Nasional Anti Syiah, Ustadz Sofyan Saha. Maka buatkan nanti seminar khusus. Tapi secara umum kata Syekh Ali Jum'ah, 5 perbedaan kita. Pertama, dia tidak Abu Bakar laknatullah alaih. Itu fitnah itu. Somad itu pemecah belah. Mana ada kami mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih? Buka buku Emilia Renita 40 masalah Syiah. Ditulisnya di situ Abu Bakar LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Bukunya dicetak. Alhamdulillah yang tak pernah baca buku. 3. Dia mengatakan Quran itu tidak bisa dipercaya karena Quran itu disusun oleh Abu Bakar, Umar, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Utsman, Mus'ab Utsmani. Mereka udah mengobok-obok Quran. Ini Ustadz fitnah lagi. Kalau memang mereka tak percaya Quran, kenapa waktu ada MTQ di Iran pakai Quran kita sekarang? Kata imam dia, sementara Quran yang asli turun, kau pegang aja Quran KW ini dulu. 4. Mereka meyakini namanya bada ya bedu, bada. Apa artinya? Tuhan tak tahu apa yang terjadi besok.
Tuhan hanya menciptakan makhluk, habis itu dia pun duduk santai. Aku tak tahu entah apa yang terjadi besok. Ibadah namanya. 5, kata dia boleh bohong. Kalau ada Syiah di sini, lalu kita tanya, kau Syiah apa? Ahlus Sunnah? Aku Ahlus Sunnah. Kalau banyak orang NU, aku NU. Banyak orang Muhammadiyah, aku Muhammadiyah. Kau Sunnah apa Syiah? Aku Sunnah. Banyak orang Syiah, aku Syiah. Sebetulnya kau Sunnah apa Syiah? Aku Susi. Sunnah Syiah. 5 perbedaan. Nah, Khawarij ini macam mana pula? Khawarij ini mudah mengkafirkan orang. 3 sahabat Nabi kafir, kata Khawarij. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Amr bin As, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Maka 3 orang ini mesti dibunuh. Maka ditikamnya lah Sayyidina Ali subuh. Meninggal Sayyidina Ali, ditikam oleh Khawarij. Namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Mengkafirkan yang tak sepaham sama dia. Inil hukmu illa lillah, hukum hanya Allah saja. Kalimatul haq urida bihal batil, kalimatnya hak tapi batil. Ini Syiah dengan Khawarij. Ustaz, apa hukumnya mengungkapkan perasaan sama lawan jenis? Mengungkapkan perasaan sama lawan jenis itu baik. Yang tak baik mengungkapkan perasaan sama sejenis. Itu yang bahaya. Lewat anak gadis cuek aja deh. Tengok cewek cantik cuek deh. Begitu lewat anak lajang menitik air dia. Oh, ini penyakit. Kalau bercakap bibir agak itu pensi. Hai. Buatkan program. Masjid Agung Binjai membuat program, nama programnya Be a Man. Jadilah kau seorang jantan yang perkasa. Itu buat latihan judo di sebelah. Buat situ taekwondo di depan. Buat pakai samurai. Ai. Yang bencong-bencong. Ai. Tunjangkan dia biar putus urat bencong. Mengungkapkan perasaan kepada lawan jenis baik setelah kau menikah. Jadi nanti pulang dari sini, semua yang masih pacaran-pacaran, tak ada pacaran itu bullshit, omong kosong pacaran itu. Penipu aja itu. 2 tahun kalian pacaran penuh dengan kepalsuan. Adik, nanti abang jemput ya. Hati-hati jatuh ya. Begitu udah menikah, kemana mata kau tadi? Maka tak perlu kalian pacaran-pacaran. Ngaji jangan cuma teori. Buka HP sekarang, cari nama dia, delete. Buka HP sekarang, buka FB. Cari nama dia, unfriend. Dah. Kalau dia tanya, kenapa bang buang? Aku sudah hijrah total. Tak ada pacaran-pacaran. Stop. Tak ada lagi. Buanglah mantan pada tempatnya. Bagaimana mengungkapkan rasa kepada lawan jenis tapi tak pacaran? Pacaran lah itu dah. Karena dipendam udah nggak tahan Pak Ustadz. Lah, kalau engkau sudah suka sama dia, kau cari di mana rumahnya, maka kau datang ke sana, tapi jangan sendirian. Nanti diusir bapaknya. Kau bawa Ustadz ke sana. Hubungi Ustadz Dr. Sofyan Saha. Bilang sama dia, Ustadz, aku mau minang anak Pak Haji itu. Kebetulan dia selalu ikut kajian tafsir Ustadz kami semalaman. Insya Allah kalau Ustadz ku bawa, lunak hatinya nanti. Datanglah Ustadz Sofyan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada yang perlu kita segerakan Pak Haji. Apa itu? Menyegerakan anak yang sudah mau nikah. Itulah Pak Ustadz. Aku sudah lama mencari anak lajang, belum jumpa yang baik. Inilah orangnya Pak Haji. Dah, datang. Balik nih, datang. Insya Allah. Jangan sama saya. Saya aturan jadi tak jadi gara-gara saya datang. Saya bahasa saya tak lembut, tak santun, saya keras. Pak Haji, Bapak ini ku bawa anak nih. Kalau mau terima, kalau tidak cepat-cepat kasih tahu. Saya tak pandai lemah-lemah lembut tuh.
Bagaimana hukumnya bila seorang tua fasik menikahkan anaknya? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dua saksi adlin, adil. Apa itu adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga muru'ah. Syarat periwayat hadis ayyakuna adlan thiqatan, adil dan thiqah, dhabit dan adil, kuat ingatan dan adil. Apa itu adil? Menghindari dosa besar, menjauhi dosa besar, menjauhi dosa besar, menjauhi dosa kecil, dan menjaga muru'ah. Muru'ah itu adat istiadat, kehormatan. Kira-kira kalau saya datang ceramah kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos sempit, pakai helm, boleh apa tak boleh? Boleh. Apa salahnya? Datang saya ceramah, tapi jamaah udah mulai berbisik, ini Ustadz Somad apa Ustadz Rossi ini? Valentino Rossi. Jadi ada kepantasan. Nah kalau orang ini asik main gaple aja kerjanya, pertaruhannya pun memang Indomie, mie rebus segala macam. Nah ini fasik ini orang. Orang tak sholat itu dua. Kalau ada bapaknya tak sholat, tanya dia, bapak tak sholat, ada dua kemungkinan. Pertama dia fasik. Kalau orang tak sholat, malas. Kok kenapa tak sholat? Malas aku sholat, fasik dia. Kalau ada orang tak sholat tapi dia ingkar, menurutku sholat itu tak relevan dengan zaman, buang-buang waktu aja, kafir dia. Maka tanya bapaknya, Pak, bapak ini fasik apa kafir? Tak usah kau nikah sama anakku. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Cari yang lain. Masih banyak lagi perempuan-perempuan yang bapaknya soleh-soleh baik-baik. Tapi yang paling mantap adalah bila kau bisa mengambil anaknya dan bapaknya pula kau dakwahi. Itu luar biasa. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mana saya tahu. Jangan kau ceramahi bapaknya. Jangan datang ke sana, Pak, sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana bisa? Pakailah dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Wajadilhum, debat dia, billati hiya ahsan. Dulu bapak tu keras hatinya Pak Ustaz, tapi sejak berkawan sama anak muda tu, sekarang dia ke masjid, Masya Allah. Adapun Pak Haji itu Pak Ustaz, dulu sebelum haji bercelana pendek dia, sekarang tak bercelana sama sekali. Ini tak betul. Apa hukum ber-KB dalam Islam? KB terbagi dua. Yang pertama tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Ini mubah. Apa dalilnya mubah? Karena Nabi membolehkan azal. Azal maaf cakap, mengeluarkan sperma. Nabi tak melarang azal. Itu boleh 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Yang tak boleh itu tahdidun nasal. Tahdid, patok tak boleh. Kalau laki-laki vasektomi. Katanya kabelnya itu kalau sudah dipotong tak bisa sambung balik. Asal sudah putus, alamat kapal akan tenggelam. Kalau perempuan steril, ibu mesti steril, karena ibu pokoknya steril. Akhirnya disteril lah. Kalau sudah disteril dia tak bisa hamil lagi. Begitu sudah steril, anak yang ada meninggal dunia. Menangislah, tak bisa punya anak. Istri menangis, suami tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Tanyalah sama yang senyum-senyum. Oleh sebab itu kalau tak ada alasan tak boleh steril. Tapi kalau kata dokter, ibu tak bisa melahirkan lagi bu. Ibu kan udah operasi 2 kali. Itu tak boleh dibelah bolak-balik. Operasi itu dulu saya sangka belah sini, besok belah sini. Bukan, rupanya lubangnya sama. Maka tak bisa bolak-balik. Nanti rusak dia, pecah. Maka oleh sebab itu maka boleh steril. Karena daripada mati. Tapi kalau tak ada alasan tiba-tiba steril, kok kenapa steril? Daripada punya anak ribut. Tak boleh. Itu namanya tahdidun nasal. Salam dari Pompes Muhajirin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Muhajirin. Bapak Ibu beruntung ada pondok pesantren. Tembok yang menjaga umat ini dari narkoba, zina, liberal, sekuler, komunis adalah pondok pesantren. Yang punya duit, punya tanah, bangun pondok-pondok pesantren. Yang tak punya duit, masukkan anaknya. Yang belum punya anak, menikah biar punya anak. Nanti anaknya masukkan pondok pesantren. Ustaz, waktu kita sudah habis. Memang habis sudah. Tak ada lagi. Tutup dengan doa. Wah, saya minta barokah doa dari Dr. Sofyan Sah. Minta barokah doa.